Hai sahabat TV 10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Ada masjid yang dibangun oleh para nabi, ada pula yang menjadi saksi perjalanan langit Rasulullah. Berdiri kokoh melawan zaman, menyimpan ribuan kisah keimanan, bukan sekedar tempat sujud, tapi pusat sejarah dan peradaban Islam. Di antara deretan masjid-masjid tertua yang paling bersejarah di dunia, kami juga menampilkan beberapa masjid ikonik yang menjadi simbol peradaban Islam modern. Salah satunya adalah Masjid Istiqlal di Indonesia, sebagai representasi Islam di Asia Tenggara dan semangat kemerdekaan bangsa. Inilah masjid-masjid tertua di dunia. Yang pertama, Masjidil Haram. Tahukah kamu bahwa masjid pertama yang dibangun di bumi adalah Masjidil Haram? Berlokasi di jantung kota Makkah, masjid ini mengelilingi Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Menurut kepercayaan Islam, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Tempat ini adalah pusat ibadah tahunan umat Islam, yaitu haji dan umroh. Dari sinilah arah salat seluruh muslim di dunia ditentukan. Masjid ini telah mengalami banyak perluasan di masa ke masa, mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin hingga kini di bawah kerajaan Arab Saudi. Dari bangunan sederhana, kini jadi kompleks megah yang mampu menampung jutaan orang. Meski dikelilingi teknologi dan kemajuan zaman, aura spiritualnya tetap menyentuh jiwa. Semua umat Islam bermimpi bisa beribadah di sini, setidaknya sekali seumur hidup. Salah satu kisah paling ikonik berasal dari ibunda Nabi Ismail, yaitu Hajar. Saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ia berlari antara Safa dan Marwah mencari air. Lalu muncullah air Zam-Zam sebagai mukjizat Allah. Air ini masih mengalir hingga kini, dipercaya membawa berkah dan kesehatan. Kisah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual ibadah haji. Masjidil Haram bukan hanya bangunan, ia adalah simbol persatuan dan keimanan. Di tempat ini, jutaan manusia berdiri sejajar tanpa mengenal kasta dan warna kulit. Semua menghadap Ka'bah dengan satu tujuan, menyembah Allah. Masjid ini akan selalu jadi pusat spiritual bagi umat Islam sepanjang zaman, tempat di mana doa-doa tak hanya terucap, tapi juga menyentuh langit. Berikutnya, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di kota tua Yerusalem, Palestina. Ia merupakan masjid ketiga tersuci dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di dalamnya terdapat kubah batu yang berdiri megah di atas fondasi sejarah para nabi. Masjid ini adalah tempat suci yang menjadi arah kiblat pertama umat Islam. Dari sinilah Rasulullah memulai perjalanan langitnya Isra dan Mi'raj. Dibangun pada awal abad ke-8, Masjid Al-Aqsa menyimpan jejak panjang peradaban Islam, Khalifah Abdul Malik dan putranya Al-Walid memperindah kompleks suci ini. Namun, jauh sebelum itu, wilayah ini telah dipakai beribadah sejak zaman Nabi Daud dan Sulaiman, sehingga tempat ini tak hanya penting secara religius, tapi juga historis. Masjid ini menjadi penghubung spiritual tiga agama Samawi. Kisah Isra Mi'raj menjadi pusat kemuliaan Masjid Al-Aqsa dalam hati umat Islam. Rasulullah dibawa ke Masjidil Haram ke sini sebelum naik ke langit bertemu para nabi. Di sini pula umat Islam menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah. Tempat ini menyaksikan doa-doa langit dan titah ilahi sepanjang masa. Oleh sebab itu, Al-Aqsa adalah bagian dari iman setiap muslim. Meski dilanda konflik dan kerusakan berkali-kali, Al-Aqsa tetap berdiri tegar hingga kini. Masjid ini bukan hanya simbol spiritual, tapi juga simbol perjuangan rakyat Palestina. Ratusan ribu muslim datang sholat di sini meski dalam tekanan dan penjagaan ketat. Ia menjadi pusat harapan, doa, dan semangat mempertahankan identitas Islam. Masjid ini akan selalu hidup dalam hati umat, sebagai cahaya Yerusalem. Berikutnya, Masjid Quba. Masjid Quba terletak di pinggiran kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah secara langsung. Pembangunannya dimulai saat Nabi hijrah dari Mekah dan singgah di Quba selama beberapa hari. Beliau dan para sahabat mendirikan masjid ini dengan tangan mereka sendiri, menjadi simbol awal berdirinya peradaban Islam yang kuat dan bersatu. Meskipun tampak sederhana, Masjid Quba sangat istimewa di sisi Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, salat 2 rakaat di Masjid Quba setara dengan umroh. Masjid ini menjadi tempat yang disukai Rasulullah untuk dikunjungi setiap pekan. Ia biasa berjalan kaki dari rumahnya di Madinah ke Quba untuk salat di sana.
sebuah teladan tentang mencintai masjid sebagai pusat aktivitas spiritual. Arsitektur Masjid Kuba saat ini telah direnovasi menjadi lebih luas dan indah. Namun semangat kesederhanaan dan kekusyukan tetap dijaga dalam tiap dindingnya. Ribuan peziarah yang datang ke Madinah selalu menyempatkan diri singgah ke Kuba untuk merasakan langsung nuansa yang pernah disentuh Nabi tercinta. Masjid ini menjadi bukti nyata bahwa dari tempat kecil, Islam menjulang ke seluruh dunia. Di balik masjid ini tersimpan pelajaran tentang kebersamaan dan fondasi ukhuwah Islamiyah. Masjid Kuba dibangun di atas dasar takwa yang menjadi simbol fondasi utama segala amal. Ia bukan hanya bangunan, tapi simbol awal berdirinya masyarakat muslim yang kokoh. Karena itulah masjid ini tetap hidup dalam hati umat sepanjang zaman. Kuba bukan sekedar tempat salat, melainkan warisan cinta dari Rasulullah. Berikutnya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di pusat kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah segera setelah beliau hijrah dari Makkah. Awalnya hanyalah bangunan sederhana dengan tiang dari batang kurma dan atap dari pelepah. Namun disinilah pusat kekuasaan, ibadah, dan pendidikan Islam pertama tumbuh. Masjid ini menjadi tempat Rasulullah memimpin umat secara langsung. Di dalam masjid ini terdapat tempat paling mulia yang dikenal sebagai Raudah. Antara rumah Nabi dan mimbarnya disebut Taman Surga, yang memiliki keutamaan luar biasa. Tiap muslim yang sholat di sana diakhiri mendapat limpahan rahmat dan doa yang mustajab. Tak jauh dari Raudah pula Rasulullah dimakamkan bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab, membuat masjid ini menjadi tempat ziarah utama jutaan umat Islam tiap tahun. Masjid Nabawi menjadi saksi lahirnya sistem pemerintahan Islam yang adil dan rahmatan lil alamin. Dari sinilah surat dikirim ke para raja, perjanjian ditetapkan, dan umat dibimbing langsung oleh Nabi. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga markas politik sosial dan dakwah. Hal ini menjadi teladan bahwa masjid punya peran penting dalam membangun peradaban, sebuah warisan yang terus dijaga hingga kini oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Kini Masjid Nabawi telah diperluas secara besar-besaran oleh pemerintah Arab Saudi. Payung-payung raksasa, kubah bergerak, dan sistem pendingin modern memperindah masjid ini. Namun semangat awal dari Rasulullah tetap menjadi jiwa di setiap lantainya. Tempat ini bukan hanya megah secara fisik, tapi juga menyejukkan hati setiap peziarah. Masjid Nabawi adalah bukti bahwa cahaya Islam bersinar dari Madinah untuk dunia. Berikutnya, Masjid Umayyah. Masjid Umayyah terletak di kota Damaskus, Suriah. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah pada awal abad ke-8 Masehi. Sebelumnya lokasi ini adalah kuil Romawi dan gereja Bizantium. Sebelum diubah menjadi masjid agung, pembangunannya mencerminkan arsitektur Islam klasik yang kaya akan sejarah dan keindahan, menjadikannya salah satu masjid tertua dan termegah di kawasan Syam. Interior masjid ini dipenuhi mozaik indah, ukiran emas, dan bentuk lengkung yang mempesona. Masjid ini juga dipercaya menyimpan makam Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Legenda menyebut bahwa kepala Nabi Yahya berada di dalam ruangan khusus di masjid ini. Masjid Umayyah menjadi simbol penting keberadaan Islam di jantung peradaban Romawi Timur, menggabungkan nilai secara lintas agama dan keagungan budaya Islam. Tak hanya itu, masjid ini juga dikaitkan dengan turunnya Nabi Isa menjelang kiamat. Konon, beliau akan turun di menara putih masjid ini untuk membenarkan ajaran Islam. Hal ini membuat Masjid Umayyah tak hanya penting dari sisi arsitektur, tapi juga spiritual. Menjadi titik penting dalam eskatologi Islam dipercaya oleh banyak muslim. Setiap sudut masjid ini menyimpan cerita yang mendalam dan penuh keajaiban. Meski pernah rusak akibat konflik dan gempa, Masjid Umayyah terus direnovasi dan dijaga. Bangunannya tetap berdiri sebagai saksi kekuasaan dan kemuliaan Islam masa lalu. Banyak ilmuwan, seniman, dan tokoh besar pernah hadir dan mengabdi di sini. Masjid ini adalah lambang toleransi dan kejayaan Islam di era keemasan Damaskus, tempat yang menandakan bahwa Islam telah mewarnai sejarah dunia sejak berabad-abad. Jangan kemana-mana ya Sobat D10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan 10 masjid tertua di dunia. Jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi.
Halo Sobat TV10, kembali lagi di program acara TV10. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja 5 masjid tertua di dunia. Langsung saja simak videonya. Yang pertama, Masjid Istiqlal. Di tengah deretan masjid bersejarah, ada satu masjid modern yang jadi kebanggaan umat Islam di Asia Tenggara. Ialah Masjid Istiqlal yang terletak di pusat ibu kota Indonesia, Jakarta. Masjid ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan simbol kemerdekaan Indonesia. Nama Istiqlal sendiri berarti kemerdekaan dalam bahasa Arab. Pembangunannya dimulai pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1978. Masjid ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Arsitek dari masjid ini adalah Frederich Silaban, seorang Kristen asal Sumatera Utara. Hal ini mencerminkan toleransi dan semangat persatuan dalam kebinekaan bangsa. Bangunan masjid terdiri dari kubah besar, menara tinggi, serta ornamen khas Indonesia. Daya tampungnya mencapai lebih dari 200.000 jamaah dalam satu waktu, menjadikannya salah satu masjid terbesar di dunia dari segi kapasitas. Masjid Istiqlal tak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga kegiatan sosial dan budaya. Presiden dan pejabat negara sering salat Idul Fitri dan Idul Adha di sini bersama rakyat. Masjid ini juga kerap dikunjungi tokoh dunia seperti Barack Obama dan Angela Merkel. Menjadi lambang bahwa Islam Indonesia bersifat terbuka, damai, dan penuh nilai kebangsaan. Istiqlal adalah titik pertemuan agama, nasionalisme, dan budaya. Keindahan masjid ini semakin diperkaya dengan renovasi besar-besaran pada tahun 2020. Kini tampil lebih modern dengan sentuhan teknologi ramah lingkungan dan akses yang inklusif. Dari sinilah gema takbir, sholawat, dan doa-doa nasional terdengar menggema ke seluruh penjuru negeri. Masjid Istiqlal bukan hanya bangunan, tapi simbol identitas Islam Indonesia yang damai dan merangkul semua. Ia adalah mahakarya spiritual dan nasional yang akan terus berdiri dengan kebanggaan. Berikutnya, Masjid Agung Hairaun. Masjid Agung Hairaun terletak di kota Hairaun, Tunisia. Didirikan pada tahun 670 Masehi oleh Uqbah bin Nafi, seorang jenderal Islam dari dinasti Umayyah. Masjid ini dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Afrika yang masih berdiri tegak hingga kini. Dikenal pula sebagai masjid pertama di dunia Islam Barat atau wilayah Maghrib. Menjadi pusat awal penyebaran Islam di Afrika Utara. Masjid ini memiliki perpaduan arsitektur yang sangat unik dan khas, dari menara persegi, pilar-pilar marmer, hingga mihrab yang dihiasi mozaik Bizantium. Tiap bagian dari masjid ini menyimpan nilai seni dan kekuatan spiritual masa lalu. Bangunannya dibangun dari bahan yang diambil dari rentuhan Romawi dan Bizantium kuno, membuatnya menjadi situs warisan peradaban yang tak ternilai. Selain tempat ibadah, masjid ini dahulu juga berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan. Hairaun menjadi tempat berkembangnya fikih, kedokteran, dan ilmu astronomi Islam di masa keemasannya. Masjid ini menjadi inspirasi pembangunan masjid-masjid lain di wilayah Afrika dan Andalusia. Bahkan dijuluki sebagai masjid ibu bagi seluruh dunia di Maghrib. Keilmuannya menyinari dunia Islam Barat selama berabad-abad. Hingga saat ini, Masjid Hairaun tetap berdiri sebagai simbol kekokohan iman dan peradaban. Ia menjadi destinasi utama ziarah umat Islam Afrika Utara, sekaligus bukti nyata betapa Islam berkembang dengan cepat dan megah jauh dari Jazirah Arab. Masjid ini bukan hanya bangunan tua, tapi warisan hidup umat Islam sepanjang zaman. Sebuah keimanan di jantung Tunisia yang tak lekang oleh waktu. Selanjutnya, Masjid Agung Xi'an. Masjid Agung Xi'an terletak di kota Xi'an, Provinsi Shanxi, Tiongkok bagian tengah. Masjid ini dibangun pertama kali pada abad ke-8 Masehi di masa dinasti Tang. Xi'an kala itu adalah titik terakhir jalur sutra dan pusat perdagangan dunia timur dan Islam. Masjid ini adalah bukti kedatangan awal Islam di Tiongkok lewat para pedagang Arab dan Persia. Ia merupakan masjid tertua yang paling terjaga di seluruh daratan Tiongkok. Yang membedakan masjid ini adalah arsitekturnya yang sangat khas Tiongkok. Atapnya bertingkat seperti pagoda tanpa kubah atau menara ala Timur Tengah. Namun fungsinya tetap sebagai tempat ibadah, zikir, dan dakwah bagi umat muslim setempat. Perpaduan budaya ini menunjukkan bahwa Islam mampu berakulturasi tanpa kehilangan jati diri, menjadikan masjid ini sebagai simbol harmoni antara Islam dan budaya Tionghoa.
Masjid ini terdiri dari 5 halaman besar, gerbang ukiran kayu, dan aula utama salat. Di dalamnya terdapat prasasti-prasasti kuno berbahasa Arab dan Mandarin. Masjid Agung Xi'an juga menjadi pusat komunitas Muslim HUI yang sudah ada sejak ribuan tahun. Para imamnya memimpin salat dengan tata cara Islam sambil menjaga nilai budaya lokal. Tempat ini adalah saksi bisu bahwa Islam telah lama hadir dan damai di tengah perbedaan. Hingga hari ini, Masjid Agung Xi'an masih ramai dikunjungi jamaah dan wisatawan dari berbagai negara. Ia tetap aktif digunakan untuk salat 5 waktu, Jumat, dan kegiatan keagamaan lainnya. Masjid ini adalah warisan penting dari toleransi dan adaptasi Islam di luar Jazirah Arab. Sebagai penjaga tradisi sekaligus jembatan budaya, ia tetap hidup dan mempesona. Sebuah oase spiritual yang berakar kuat di tanah Tiongkok sejak lebih dari 1200 tahun lalu. Berikutnya, Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Nama Qiblatain berarti 2 kiblat. Karena peristiwa besar yang terjadi di dalamnya, dulu umat Islam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Namun di masjid inilah wahyu turun agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Peristiwa itu menandai perubahan penting dalam arah ibadah umat Islam. Direnovasi secara besar-besaran di era modern Saudi untuk memperindah dan memperluasnya, meskipun struktur bangunannya telah berubah, nilai sejarahnya tetap sangat dijaga. Interior masjid kini modern, namun masih menyisakan tanda lokasi perubahan arah kiblat dahulu. Menjadi tempat yang sangat emosional bagi para peziarah yang ingin merasakan sejarah itu. Peristiwa perubahan kiblat diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ini menunjukkan betapa besar perintah Allah terhadap arah ibadah dan kesatuan umat. Masjid Qiblatain bukan hanya tempat sholat, tapi juga tempat turunnya keputusan ilahi. Umat Islam seluruh dunia kini menghadap ke arah yang sama Ka'bah. Berawal dari momen ini menjadikannya simbol persatuan dan ketaatan kepada perintah Allah. Masjid Qiblatain kini menjadi salah satu tujuan utama dalam ziarah di kota Madinah. Ribuan jamaah datang setiap hari untuk salat dan merenungi sejarah besar yang terjadi di sana. Masjid ini tak hanya penting secara historis, tapi juga spiritual. Ia adalah pengingat tentang betapa dinamis dan hidupnya wahyu di masa Rasulullah. Sebuah tempat yang menggetarkan hati, di mana arah ibadah umat berubah selamanya. Yang terakhir, Masjid Agung Samara. Masjid Agung Samara terletak di kota Samara, Irak, dan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembangunannya dimulai oleh Khalifah Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah pada tahun 848 Masehi. Masjid ini dulunya merupakan salah satu bangunan terbesar di dunia dalam masanya. Memiliki luas lebih dari 17 hektar, menjadikannya masjid monumental di era klasik Islam. Namun yang paling ikonik dari masjid ini adalah menaranya yang spiral. Menara tersebut dikenal sebagai Malwiyah. Tingginya hampir 52 meter dengan bentuk spiral ke atas. Desain unik ini tak hanya berfungsi sebagai menara azan, tapi juga simbol kekuasaan Abbasiyah. Tangga luar menara bisa dilalui hingga ke puncak, menghadirkan pandangan luas ke sekeliling kota. Gaya arsitekturnya sangat berbeda dari masjid lain, menggabungkan elemen geometris dan simbolik membuatnya dikenali langsung hanya dengan siluetnya saja. Sayangnya, sebagian besar masjid ini rusak akibat invasi dan konflik sepanjang sejarah Irak. Namun sisa-sisa temboknya yang tebal dan menara Malwiyah tetap berdiri kokoh hingga kini. Masjid Samara menjadi bukti kejayaan dinasti Abbasiyah dalam ilmu, seni, dan peradaban. Banyak ilmuwan, seniman, dan ulama besar tumbuh di sekitarnya di masa keemasan Islam. Ia adalah salah satu saksi bisu dari peradaban Islam yang pernah mendominasi dunia timur. Hari ini, Masjid Agung Samara masih menjadi destinasi sejarah dan spiritual bagi umat Islam. Banyak yang datang mengagumi keunikan bentuk dan nilai historis yang terkandung di dalamnya. Meski hanya sisa reruntuhan, masjid ini terus dikenal sebagai mahakarya arsitektur dunia Islam. Sebuah penutup sempurna dari deretan masjid bersejarah yang telah kita bahas bersama, menegaskan bahwa kejayaan Islam pernah menyinari dunia dari berbagai penjuru bumi. Itu tadi 10 masjid tertua di dunia. Tak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara.
Kini saatnya TV10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV10, inspirasi dan edukasi.